anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Visi anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Bineka religius, kreatif dan cerdas serta mandiri itu visi kita. Visi anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Visi anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Bineka religius, kreatif dan cerdas serta mandiri itu visi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM 41241990000137. Tempat tugas SD Negeri Anyelir 1. Sekaligus mahasiswa PAI Daljab Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema makanan halal dan haram menggunakan metode PBL kelas 6 semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2024. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Hebat, sholat subuhnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Rehan di mana, nak? Masjid Baitur Rahman. Galan? Pintar. Anak-anakku jangan lupa untuk melaksanakan sholat subuh. Duduk rapi. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Galan. Kepada Galan dia persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Amin ya Rabbal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak Galan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, lanjut kita akan membaca Quran Surah Al-Kautsar. Kita merupakan pembiasaan anak-anak kelas 6 kepada Raihan untuk maju memimpin daripada pembacaan Surah Al-Kautsar. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, bareng-bareng. Saya akan memimpin Pembacaan pembacaan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, kita akan melanjutkan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Indonesia, kepada Naura untuk maju sebagai dirijen.
Anak-anakku dimohon untuk berdiri semua. Ya. Ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan untuk kembali. Terima kasih kepada anak-anak Naura. Anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anakku yang Bapak cintai, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengetahui definisi makanan halal dan haram. Jadi kita harus mengetahui definisi makanan halal dan haram. Bapak ingin tanya kepada kalian, kalian sering makan seafood tidak? Sering. Di mana, Galan? Di Pecel Lele. Pertanyaan Bapak, bagaimana cara Galan mengetahui seafood tersebut hukumnya halal atau haram? Dari sifat asalnya, Pak. Dari sifat asalnya. Pintar. Oke, anak-anakku, kita akan bahas tentang definisi makanan halal dan haram. Sebelum kita membahas tentang makanan halal dan haram, kita tepuk halal terlebih dahulu. Sudah bisa belum? Kita lihat semuanya. Yuk, semuanya. Tepuk halal kami. Semangat. Cinta produk halal. Yes. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak cintai, apa sih definisi halal dan haram? Ya, kita perlu mengetahui, jangan sampai kita salah makan. Ternyata yang kita makan malah makanan yang haram. Definisi umum makanan halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Ini pengertian halal dan haram definisi umum. Sedangkan definisi khusus daripada halal dan haram adalah halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi halal itu artinya boleh atau diizinkan. Kalau haram itu dilarang atau tidak boleh. Nah, ini merupakan definisi khususnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita agar lebih mengetahui daripada pengertian halal, kita lihat video terlebih dahulu. Ini merupakan pengertian halal dan contoh-contoh hewannya. Di dalam hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya diterima. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis
atau tidak sehat untuk dimakan. Hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di 3 kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan? Kita akan tebak-tebakan nih, hewan yang halal dan haram. Waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Siap. Ayo, mulai. Hewan yang pertama. Hewan yang pertama. Siap. Setelah kita mempelajari pengertian halal dan haram, sekarang kita tebak-tebakan. Kira-kira hewan ini termasuk halal atau haram? Hewan yang pertama beruang. Beruang ini haram atau halal? Haram. Kenapa haram, Rehan? Karena dia ini beruang itu apa sih? Karena dia ini hewan karnivora yang suka makan daging. Makan daging, pintar. Galan, kenapa haram? Karena beruang memiliki taring. Pintar. Oke, anak-anakku, kita saksikan bersama apakah beruang ini halal atau haram? Halal atau haram ya? Nah, pintar. Jadi beruang itu hukumnya haram. Keterangannya apa? Hewan predator yang memiliki taring. Ya, sifatnya haram untuk dikonsumsi. Nah, hewan yang kedua. Kira-kira hewan apa? Kucing. Kita lihat. Siapa yang suka makan bebek? Oke, kira-kira halal apa haram? Halal. Kita lihat, betul atau tidak? Pintar. Bebek itu hukumnya halal itu keterangannya. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram. Tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Bebek punya taring nggak? Tidak. Bebek buas tidak? Tidak. Jadi bebek ini hukumnya halal. Yang ketiga. Hewan yang ketiga. Kuda. Siapa yang pernah makan sate kuda? Pernah makan? Tidak. Oke, kita akan bahas apa sih hukum makan daging kuda atau hukum sate kuda, halal atau haram? Mana yang halal? Mana yang haram? Kamu jawabannya apa? Nggak ada jawaban. Oke, kita cari tahu apa hukumnya. Kuda, halal atau gak haram? Kuda hukumnya halal. Tetapi lihat keterangannya. Daging kuda adalah makruh tanzih. Sekalipun halal tapi hukumnya makruh tanzih. Ya. Apa itu makruh tanzih? Makruh sekalipun diperbolehkan daging kuda tersebut, namun lebih baik tidak agar lebih dijauhi. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya. Ini merupakan pengertian daripada hewan yang halal dan haram. Anak-anakku, setelah kita mempelajari pengertian halal dan haram, sekarang kita mempelajari pengertian makanan halal. Ya, ini gambar apa, Nak? Nasi goreng. Siapa yang tadi pagi makan nasi goreng? Ada? Hebat. Galan makan pagi apa tadi pagi? Sarapannya? Mie instan. Rehan? Ayam sambal. Azmi? Naura? Pintar. Jangan lupa sarapan. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi ini merupakan pengertian makanan halal. Lanjut, Nah, ini adalah kriteria makanan halal. Apa saja sih, Pak, yang menjadi kriteria daripada makanan halal? Galan, baca nomor sama. Halal zatnya. Halal zatnya. Yang kedua, Rehan? Halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya. Nah, yang ketiga? Halal cara memprosesnya. Azmi, yang keempat? Halal cara penyajian dan penyimpanannya. Jadi ada 4 kriteria makanan tersebut dikatakan halal. Halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyajian dan penyimpanannya.
Oke, lanjut. Ini merupakan syarat makanan halal. Ya, jadi ada syaratnya, ada kriterianya, ada juga syaratnya. Syarat makanan halal itu ada dua. Yang pertama halal. Tadi apa halal artinya halal? Yang diperbolehkan atau yang diizinkan. Jadi yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, yang kedua apa nih? Toyib. Apa toyib? Baik. Pertanyaan Bapak, bakso halal tidak? Baik tidak? Tergantung. Kalau kalian naruhin sausnya kebanyakan, cabenya kebanyakan, pas dimakan ternyata sakit perut, ya udahnya sakit perut, kira-kira baik tidak? Tidak, maka bakso yang awalnya halal tetapi tidak toyib. Maka dari itu makanan itu harus halal dan juga toyib. Oke, di sini ada gambar tuh, ya, ada gambar makanan halal, ya, ada nasi goreng, ada pizza dan sebagainya, ya. Oke, anak-anakku. Yang kedua kita akan bahas tentang makanan haram atau kebalikan dari makanan halal. Makanan haram adalah makanan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Kebalikan dari makanan halal. Kalau makanan halal, makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi. Kalau makanan haram, makanan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi. Karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkan. Oke, ini merupakan contoh daripada makanan haram. Nah, gambar apa ini? Ular. Siapa yang udah pernah makan sate ular? Haram. Kenapa haram? Karena ada bisanya terus. Memiliki taring. Hewan pintar. Yang kedua, harimau. Kenapa haram? Memiliki taring. Cakar, predator yang sangat buas dan sebagainya. Ya, yang ketiga guguk dan B2B. Ya, oke, anak-anakku. Nah, setelah kita mempelajari tentang hukum halal dan haram beserta makanan halal dan haram dan contoh-contohnya, sekarang kita akan main game. Siapa yang mau main game? Hebat. Gamesnya adalah metode card sort, ya, atau mensortir kartu. Ya. Bapak mempunyai 10 kartu, ya. Mempunyai 10 kartu, lihat, card sort atau mensortir kartu. Masing-masing kelompok akan Bapak berikan 5 kartu. Kelompoknya mana, Pak? Yang ini. Tuh, kelompok Indonesia dan kelompok Palestina, ya. Kelompok Indonesia Sihan, Raja, Arya, Azmi, Atar. Kelompok Palestina ada Galan, Raisa, Naura, Zaki, dan Janit. Ya, ini nama kelompoknya. Bapak akan bagi 2 kelompok. Yang kedua, ya, setelah Bapak bagikan masing-masing 5 kartu, kemudian kalian tulis nama, ya, tulis nama kartu sesuai dengan nama kelompok. Jadi di sini kalian tulis, ya, nama kelompoknya. Contoh Indonesia atau contoh Palestina. Setelah itu kalian tulis makanan halal atau makanan haram yang tadi kita sudah pelajari, ya. Makanan halal contohnya apa saja, makanan haram contohnya apa saja. Satu saja, ya. Kalian tulis di sini, ya. Kemudian menempelkan kartu yang telah kalian tulis dengan tepat di bawah kartu induk. Jadi di sini Bapak udah menyiapkan 2 kartu induk. Ada makanan halal dan makanan haram. Nanti Bapak akan tempel di sini mana makanan halal, mana makanan haram. Setelah itu kalian tempel juga di bawahnya. Paham ya, Nak? Paham ya, Nak? Oke, Bapak akan bagikan daripada kartunya. Oke, siap ya? Dikeluarkan alat tulisnya. Oke, anak-anakku, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan yang Bapak sudah buat, ada kelompok Indonesia dan kelompok Palestina. Kelompok Indonesia 5 orang, kelompok Palestina 5 orang. Bapak akan bagikan daripada kartunya sesuai dengan perintah yang tadi. Kalian tulis nama kelompoknya, Indonesia kah atau Palestina. Setelah itu kalian tulis nama makanan, satu saja, makanan halal ataukah haram. Oke. Serta mandiri itu visi kita. Visi Anjelir satu
makanan halal Palestina. Mana kelompok Palestina? Hebat. Oke, Palestina daging sapi yang disembelih dengan benar. Hebat. Jadi daging sapi itu merupakan contoh makanan halal. Lanjut. Makanan haram Palestina juga. Burung elang. Burung elang halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena memiliki cakar yang tajam. Hebat. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram. Yuk, tepuk semangat. Hebat anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita bermain game dengan menggunakan kartu atau mensortir kartu, sekarang Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kalian isi daripada nama siswa dan lain sebagainya. Oke, nak? Duduk di kelompoknya masing-masing. Anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Visi anyelir satu itu apa? Muriel Dream. Bineka religius, kreatif dan cerdas serta mandiri itu visi kita. Visi anyelir satu itu apa? Oke, setelah kita mengerjakan LKPD, kita akan bermain tugas individu menggunakan word wall. Apa itu word wall? Pernah tahu game ini? Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, anak-anakku, ini merupakan quiz game show. Word wall. Bersiap. Pertanyaan pertama. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang baik dan bergizi hukumnya halal. Silakan maju satu orang, tunjuk yang mana. Oke, Rehan. Halal. Betul atau salah? Ding, 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 ding. Hebat, dan tepuk tangan buat Rehan. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap. Bersiap. Kelompok Palestina. Makanan yang asalnya halal dapat menjadi haram apabila Palestina. Oke, coba kita lihat tercampur najis. Hebat. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Bersiap. Berikut ini yang termasuk jenis makanan halal karena zatnya adalah daging. Oke, daging ayam, kita lihat. Ding. Hebat, tepuk tangan semuanya. Oke, lanjut. Dapat bonus, nak. Kita lihat, fokus. Ada poin 50, ada kurangin. Ya, siap. Kira-kira yang mana? Ding, 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 ding. Mau yang mana? Oke, siap. Duduk rapi. Oke, yang ini ya. Yang ini ya. Kita lihat apakah plus atau minus. Yeay! Hebat. Lanjut. Terakhir. Poinnya nambah 200. Siap, pertanyaan keempat. Tidak ada yang maju selain Bapak panggil. Oke. Suci, kita lihat. Salah. Kira-kira apa yang tepat? Oh, beracun. Tepuk tangan. Oke, siap. Terakhir, pertanyaan kelima. Berikut ini yang bukan termasuk makanan halal. Yang bukan. Bangkai ayam. Woi. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, ini merupakan contoh daripada pertanyaan tentang makanan halal dan haram. Nanti kalian di rumah harus bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram. Yuk, duduk rapi.
Anak-anakku yang Bapak cintai, lihat ke Bapak semua. Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Jalan. Kesimpulannya. Ya. Satu, kesimpulannya apa? Rehan? Kesimpulannya adalah kita dapat membedakan makanan halal dan haram. Pinter. Dua, ayo, siapa lagi? Mengetahui penyebab halal dan haram. Mengetahui Penyebab makanan tersebut halal atau haram. penyebab makanan halal dan haram. Lanjut, pinter. Oke, Azmi. Mengetahui syarat dan ketentuan makanan halal dan haram. Ada lagi? Mengetahui pengertian Mengetahui pengertian halal dan halal dan haram. Pinter. Oke, anak-anak yang Bapak cintai, lihat ke depan semua. Nah. Nah lo. Oke. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, halal artinya boleh atau dibolehkan. Sedangkan haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi kita harus lebih teliti lagi, nak. Ketika memilih makanan, harus yang benar-benar halal. Tadi ada kriteria halal. Kriteria halal atau kriteria makanan halal. Yang kedua ada juga syarat makanan halal. Bukan hanya halal, namun juga harus toyib. Apa toyib tadi? Baik. Oke, duduk rapi. Oke, Bapak ingin bertanya. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Senang atau tidak? Hebat. Oke, jangan sampai sedih. Kita harus bisa membedakan makanan halal dan makanan haram. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai. Terima kasih, pembelajaran pada pagi hari telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pesan dari Bapak untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian harus lebih teliti lagi ketika memilih makanan. Harus bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram. Oke? Anak-anakku, setelah ini kita akan pimpin doa kepada anak Nagalan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, masih semangat tidak? Oke, jangan lupa harus lebih teliti lagi membedakan makanan halal dan makanan haram. PR untuk minggu depan, kalian pelajari tentang Asmaul Husna. Jangan lupa dibaca ya, nak. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.